Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, menerima kunjungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemen PANRB, serta Ombudsman RI di Kemen Center KM 29, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, untuk melihat langsung kesiapan operasional Korlantas dalam menghadapi pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan efektivitas teknologi yang digunakan oleh Korlantas dalam mendukung pengamanan selama libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Pantauan Detikcom di lokasi, Rabu, 24 Desember 2025, pukul 10 WIB, yang melakukan peninjauan adalah Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, dan anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. Keduanya diajak oleh Irjen Agus untuk melihat lebih dekat teknologi yang diterapkan dalam operasional Korlantas. Salah satu teknologi yang diperkenalkan adalah mobil Kemen Center, yang berfungsi sebagai pusat kendali lapangan dalam memantau situasi lalu lintas dan keadaan darurat di sepanjang jalur yang rawan kemacetan atau kecelakaan. Mobil Kemen Center tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang terhubung langsung dengan sistem pengawasan Korlantas. Fitur utama dari mobil ini adalah kemampuannya untuk bergerak ke lokasi yang dibutuhkan untuk pemantauan langsung. Selain itu, mobil ini terintegrasi dengan drone yang dikendalikan dan dipantau langsung dari dalam kendaraan. Drone tersebut berfungsi untuk memberikan visualisasi secara langsung dan akurat mengenai situasi lalu lintas di area yang sedang dipantau. Dengan fitur ini, mobil Kemen Center tidak hanya dapat melakukan pemantauan secara mandiri tetapi juga mampu memberikan laporan situasi secara langsung kepada pusat kendali kepolisian. Laporan tersebut kemudian bisa diteruskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk aplikasi dan media sosial, untuk memberikan update terkini mengenai kondisi jalan dan potensi kemacetan. Teknologi ini menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran Operasi Lilin 2025 yang melibatkan pengamanan di berbagai titik yang padat arus lalu lintas. Selanjutnya, Irjen Agus mengajak Purwadi dan Dadan untuk melihat langsung mobil pembawa drone Etle Quadcopter. Drone ini berfungsi untuk memantau arus lalu lintas dengan menggunakan teknologi sensor plat nomor dan face recognition. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kendaraan secara real-time, yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan di titik-titik kemacetan maupun lokasi rawan pelanggaran lalu lintas. Drone Etle ini juga terhubung langsung dengan sistem di dalam mobil Kemen Center, sehingga data visual dari drone dapat segera diterima oleh operator dan diteruskan kepada pusat kendali kepolisian untuk pengambilan tindakan lebih lanjut. Irjen Agus juga menunjukkan inovasi terbaru dari Korlantas berupa sistem SMS Blast yang merupakan hasil kolaborasi antara Korlantas, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta provider seluler. Sistem ini dirancang untuk memberikan notifikasi langsung kepada pengguna jalan mengenai kondisi arus lalu lintas di lokasi tertentu. Dengan menggunakan SMS Blast, pengguna jalan akan mendapatkan informasi tentang potensi kepadatan lalu lintas atau adanya gangguan di jalur tertentu, terutama menjelang puncak kepadatan saat liburan. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat membuat keputusan perjalanan yang lebih efisien dan aman. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen Korlantas dalam menghadirkan teknologi canggih untuk meningkatkan pengawasan dan kelancaran arus lalu lintas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menghadapi libur panjang akhir tahun yang biasanya diwarnai dengan peningkatan volume kendaraan. Korlantas terus berupaya agar operasi pengamanan lalu lintas ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, meminimalisir kemacetan dan kecelakaan selama periode Operasi Lilin 2025. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.